Polri tetapkan 5 pelaku TPPU dengan dalih rekrutmen magang di Jerman. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil penyidikan maupun penyelidikan yang dilaksanakan oleh Subdit 5 unit TPPO dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terkait kasus TPPO yang terjadi di Jerman atau dengan modus magang di Ferienjob di Jerman. Adapun kasus ini bermula dari laporan dari Kedutaan Besar KBRI di Jerman, kemudian kami mendapatkan 4 orang pelapor yang melaporkan di Bareskrim Polri. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, kami menaikkan kasus tersebut ke penyidikan. Kemudian selanjutnya kami sudah menetapkan 5 orang tersangka, di mana 5 orang tersangka ini ada berbagai peran yang ada, baik itu dari agen yang menawarkan, kemudian dari pihak universitas yang mensosialisasikan, termasuk yang menawarkan kepada beberapa mahasiswa. Adapun kami sampaikan garis besar bahwa program ini sebetulnya adalah program di Jerman adalah program yang resmi, di mana tiap program pada bulan Oktober sampai Desember itu adalah program merekrut mahasiswa untuk bekerja. Ya, untuk bekerja, mencari tambahan uang saku dan lain sebagainya. Ini adalah program resmi di Jerman. Kemudian oleh 2 agen yang kebetulan 2 agen ini 2 orang sudah kita tetapkan tersangka, itu menghubungkan dan dihubungkan dengan program-program yang ada di Indonesia. Ya, program yang khususnya program magang di beberapa universitas. Program magang ini sebetulnya juga nggak connect, karena kalau kita lihat lebih lanjut, di Indonesia itu liburannya adalah pada bulan Juli-Juni untuk mahasiswa. Tapi pelaksanaan Ferienjob ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember. Sehingga proses-proses untuk meloloskan mahasiswa mengikuti program itu dianggap sah, mereka merubah data, yaitu data liburan dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil penyidikan kita sudah melengkapi beberapa alat bukti terkait tindak pidana ataupun yang dipersangkakan. Kami sudah menetapkan 5 orang tersangka, kemudian modus yang dilaksanakan adalah menawarkan atau menjanjikan ke berbagai universitas yang ada di Indonesia tentang program Ferienjob yang merupakan program magang, yang mana program Ferienjob tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, namun tetap mengirim mahasiswa untuk magang mengikuti program Ferienjob yang kenyataannya dipekerjakannya layaknya buruh di negara Jerman. Adapun 5 tersangka adalah ER alias EW, AA alias AE, SS, AJ, dan MZ. Adapun peran-peran yang dilakukan oleh para tersangka yaitu ER alias AW itu menjalankan kerjasama dan menandatangani MOU PT SHB dengan UNJ selaku dirut. Kemudian menjanjikan dana CSR yang didapatkan pihak universitas, menjalin kerjasama dengan Civigen selaku untuk mengurus persyaratan pemberangkatan, menjalin kerjasama dengan pihak agensi yang berada di Jerman dalam penempatan mahasiswa. Kemudian menempatkan mahasiswa magang itu untuk bekerja di Jerman. Kemudian peran saudara A atau AE mempresentasikan program Ferienjob ke universitas untuk magang di Jerman.
meyakinkan para mahasiswa untuk mengikuti program variant job. Ketiga, membebankan biaya pendaftaran untuk mengikuti program variant job di Jerman. Yang keempat, mengurus dan mengarahkan dalam hal pembuatan visa wisata para korban yang berangkat ke Jerman. Kemudian peran saudara SS, membawa program variant job ke universitas untuk magang di Jerman dan mengemas ke variant job masuk dalam MBKM, kemudian mensosialisasikan variant job merupakan program magang di Jerman, menjanjikan variant job merupakan program unggulan untuk para mahasiswa, nantinya disiapkan bekerja dan dapat dikonversikan dengan 20 SKS yang ada di Indonesia, mengenalkan PT SHB dan Civigen kepada pihak kampus. Peran saudara AJ menjadi ketua pelaksana dalam hal seleksi untuk mengikuti program variant job, mengkumpulir serta memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti program variant job, mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan dana talangan dari koperasi ke universitas, membiarkan mahasiswa bekerja tidak sesuai MOU, mengintervensi mahasiswa untuk tetap bekerja di Jerman, sedangkan peran saudara MZ selaku ketua LP3M membidangi program magang di kampus merupakan pelaksanaan program variant job. Jadi LP3M itu dianggap sebagai program variant job. Memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan peminjaman dana talangan guna mengikuti program variant job, menjamin terhadap dana talangan dari koperasi. Adapun persangkaan yang kita kenakan pada yang bersangkutan adalah pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda sedikitnya 120 juta rupiah dan paling banyak adalah 600 juta rupiah. Kemudian yang kedua, pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di mana setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Kemudian pasal 15 Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh satu korporasi selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusannya, pidana dijatuhkan pada korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari denda sebagaimana yang dimaksud pasal 2 sampai dengan pasal 6. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan izin, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan atau pelarangan pada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Kemudian selanjutnya adalah pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 15 miliar. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada menghimbau kepada universitas yang ada di Indonesia agar jangan mudah tergiur dengan program-program magang yang mengatasnamakan program MBKM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik melalui media sosial maupun perusahaan yang menjanjikan akreditas bagi universitas. Ini juga mohon kiranya dari pihak universitas terus melaksanakan pengecekan manakala ada penawaran hal yang serupa. Kemudian kami sampaikan juga pada rekan-rekan bahwa saat ini bukan hanya pihak Mabes Polri atau Direktorat Tindak Pidana Umum saja yang melaksanakan penyelidikan ini, ada beberapa Polda yang saat ini sedang melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan terkait kasus serupa, yaitu satu Polda Jambi,
yang hari ini sudah melaksanakan perkara sudah dinaikkan pada penyidikan, kemudian Polda Sumatera Selatan dan Polda Sulsel. Dua Polda ini masih proses penyelidikan.